Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo customer setia SNG Logistik, jumpa lagi bersama saya Syifa, Marketing Jawa, Sumatera, Bali, dan NTB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana alur dan proses distribusi atau pengiriman barang ke wilayah Jawa. Untuk alur pengiriman barang ke wilayah Sumatera, kami telah membahasnya dalam video sebelumnya. Jadi, bagi Anda yang belum menonton video tersebut, kami telah mencantumkan link di deskripsi video ini. Dan nantikan juga video-video kami selanjutnya. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis bagi Indonesia. Pulau ini merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dan merupakan salah satu tempat terpadat di dunia. Dengan jumlah populasi 150 juta jiwa, hampir 60% dari populasi Indonesia menghuni pulau ini. Bahkan di tahun 1905, jumlah populasi di Pulau Jawa mencapai 80,6% dari total populasi Indonesia. Hal ini disebabkan salah satunya terdapat banyak kerajaan-kerajaan besar yang membuka jalur perdagangan internasional ke seluruh Jawa. Salah satunya adalah Kekaisaran Tiongkok dengan jalur yang terkenal yaitu jalur Sutra. Salah satu tokoh terkenal dari jalur Sutra kita kenal dengan nama Laksamana Cheng Ho. Dari dinasti Ming yang membuka hubungan diplomatik dan hubungan dagang, sehingga melahirkan jalur distribusi barang baik antara wilayah Indonesia maupun distribusi barang internasional. Luas wilayah pulau ini adalah 138.793,6 km persegi. Atau dibandingkan dengan pulau besar di dunia, Pulau Jawa masuk dalam peringkat ke-13 dunia. Jumlah pulau yang masuk ke data administrasi Pulau Jawa, yaitu di Provinsi DKI Jakarta, ada sebanyak 112 pulau. Sedangkan Jawa Barat ada sebanyak 18 pulau. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 34 pulau. Di daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 27 pulau. Di Jawa Timur sebanyak 413 pulau. Yang terakhir adalah Provinsi Barat sebanyak 60 pulau. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis, kehidupan mata pencarian masyarakat di Pulau Jawa sangatlah beragam, mulai pekerja kantoran, wira swasta, petani, nelayan, sampai pekerjaan pertambangan. Jadi, bisa saya katakan bahwa kiriman barang dari dan ke Pulau Jawa sangatlah beragam. Mulai dari peralatan rumah tangga seperti TV, kulkas, barang pecah belah, kendaraan bermotor, sampai dengan kebutuhan kantor dan kebutuhan pertambangan atau proyek. Pulau ini secara administratif terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta 2 wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan untuk kota kabupaten terdiri dari Provinsi Banten terdapat 4 kota dan 4 kabupaten. Untuk Provinsi Jawa Barat terdapat 27 kota atau kabupaten. Untuk di Jawa Tengah terdapat 35 kota atau kabupaten. Untuk Provinsi Jawa Timur terdapat 38 kota kabupaten. Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 5 kota kabupaten, sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta terdapat 5 kota. Masing-masing provinsi di Pulau Jawa terhubung dengan 2 jalur lintas. Salah satu jalur lintas tersebut masuk dengan bukti sejarah perkembangan perekonomian di abad 18, yaitu Jalan Raya Pos Dendels yang membentang 1000 km dari Pantar Anyar Provinsi Banten sampai dengan Penarukan Provinsi Jawa Timur. Mega proyek ini yang dimulai dari 29 April 1808 sampai dengan 2 Februari 1809. Jalan ini
melalui beberapa kota seperti Anyer, Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Kudus, Rembang, Tuban, Surabaya, Probolinggo, dan Panarukan. Daerah-daerah tersebut kemudian dikenal juga sebagai daerah Pantura atau Pantai Utara. Hampir menyerupai jalur pos Dendels, pemerintah saat ini juga telah membangun jalur tol Trans Jawa. Jalan tol Trans Jawa membentang antara Pelabuhan Merak, Cilegon di Provinsi Banten hingga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Jaringan jalan tol ini menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya melalui jalan tol. Jaringan tol yang membentang sepanjang kurang lebih 1000 km ini termasuk dalam ASEAN Highway. Sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa masuk sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia, seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Selain menjadi yang tersibuk di Indonesia, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Dan rata-rata pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa selain melayani rute domestik, juga melayani pelayaran kargo internasional. Adapun jumlah pelabuhan ada sebanyak 19 pelabuhan yang melayani penyeberangan orang maupun barang. Untuk distribusi barang di Pulau Jawa biasanya menggunakan truk, namun apabila dalam kiriman tersebut dari pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, biasanya menggunakan moda transportasi laut yang akan masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Melalui pelabuhan ini, barang masuk ke Pulau Jawa dengan menggunakan dua metode. Pertama, dengan truk, dan yang kedua, dengan kontainer. Di Pelabuhan Tanjung Priok sendiri, melayani berbagai jenis kapal, di antaranya kontainer ship atau kapal peti kemas, general cargo, car carrier, roro cargo, bargi, tugboat, gas carrier, oil tanker, self-propelled oil barge, sampai dengan landing craft tank. Di wilayah Jawa sendiri, kami memiliki 4 stok point besar yang akan mengklasifikasi barang kiriman berdasarkan masing-masing 4 provinsi di Jawa. Jadi, kami memiliki 1 stok poin besar untuk 1 provinsi di Jawa. Kami memiliki 2 lokasi transaksi. Yang pertama dan berfungsi sebagai warehouse utama, yaitu di Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 69 RT 2 RW 11 Peninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten. Dan yang kedua berada di Jalan Dupak Rukun nomor 118 Asemworo, Surabaya, Jawa Timur. Stok poin pertama yang berlokasi di Jalan Dupak Rukun, Asemrowo, Kota Surabaya, untuk Provinsi Jawa Timur menjangkau wilayah 38 kota kabupaten. Sedangkan untuk stok poin kedua yang berlokasi di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk Provinsi Jawa Tengah menjangkau wilayah 35 kota kabupaten. Jarak tempuh dari warehouse utama ke stok poin pertama berjarak 576,8 km. Stok poin ketiga untuk Provinsi Jawa Barat menjangkau wilayah 27 kota kabupaten. Jarak tempuh dari warehouse utama ke stok poin ketiga berjarak 172,6 km. Waktu pengklasifikasi barang pada warehouse utama memerlukan waktu 1 hari kerja. Hal ini dilakukan untuk keperluan administrasi barang, kiriman sampai dengan keamanan pengiriman barang, seperti packing kayu, wrapping kardus, atau karung motor. Setelah proses ini selesai, maka barang kiriman akan diantar ke stok poin besar.
Selain pengiriman barang yang sudah teridentifikasi baik tujuan, jenis, berat, jumlah, kilo, dan koli ataupun ketahanan dari masing-masing barang kiriman yang dibutuhkan sebagai sumber informasi pengiriman ke stok poin besar. Warehouse utama juga akan mengirimkan rekapitulasi jumlah barang, berat barang, dan dimensi barang yang dikirim ke stok poin besar baik dalam bentuk soft copy maupun dalam bentuk hard copy. Dari data-data tersebut dijadikan acuan bagi stok poin besar dalam hal penyediaan armada yang akan membawa barang ke masing-masing hub. Dalam stok poin besar ini setidaknya diperlukan waktu 1 hari guna proses pengklasifikasi barang ke kota kabupaten tujuan. Setelah proses pengklasifikasi selesai, maka akan dilanjutkan dengan melakukan distribusi ke 119 hub kota kabupaten yang ada di masing-masing provinsi di Jawa. Apabila armada stok poin besar sudah tiba di hub masing-masing kota kabupaten di provinsi tersebut, maka tanggung jawab hub adalah pengantaran barang kiriman ke tangan konsumen atau sering kami sebut doring barang kiriman. Pada proses ini, hub akan kembali mengklasifikasi barang secara lebih detail, yaitu dengan pembagian pada kecamatan di kabupaten tersebut. Waktu proses pengklasifikasian ini biasanya memakan waktu 1 hari sampai pada loading barang ke armada truk melakukan proses doring. Waktu doring barang biasanya paling lama memakan waktu 1 hari untuk wilayah kota kabupaten. Untuk waktu distribusi barang dari warehouse utama ke masing-masing stok poin di Pulau Jawa, biasanya kami lakukan setiap hari tanpa menunggu barang konsul atau kuota barang penuh. Armada yang biasa kami gunakan untuk mengantarkan barang kiriman ke wilayah Jawa adalah dengan menggunakan truk kol diesel double atau disingkat dengan CDD yang memiliki 6 roda dengan ukuran panjang 450 cm, lebar 200 cm, tinggi 200 cm atau maksimal 16 kubik. Truk CDD standar sanggup memuat barang dengan berat maksimal 4 ton. Untuk armada yang melakukan proses doring atau pengantaran sampai ke alamat penerima, biasanya disesuaikan dengan berat dan kubikasi barang tersebut. Apabila barang relatif kecil, maka bisa digunakan Grand Max yang memiliki ukuran box yaitu panjang 220 cm, lebar 160 cm, tinggi 130 cm, atau kapasitas maksimal volume yang bisa diangkut oleh Grand Max hanya 4 kubik. Biasanya Grand Max standar bisa muat barang dengan berat sekitar 750 kg. Namun, apabila barang kiriman relatif besar, kami menggunakan truk engkel atau sering disebut truk CDE. Memiliki 4 roda dengan kapasitas muat sekitar 2 ton dan memiliki ukuran box panjang 300 cm, lebar 170 cm, tinggi 150 cm atau kapasitas maksimal yaitu 6 kubik. Dikarenakan proses pengiriman barang di wilayah Pulau Jawa hanya menggunakan jalur darat, maka untuk menjaga keamanan barang Anda di perjalanan atau pada saat proses loading, biasanya untuk truk bak atau lost bak, kami menutup atas bak tersebut dengan terpal, sehingga semua barang kiriman terhindar dari sinar matahari langsung ataupun guyuran hujan. Dan pada saat proses loading barang, kami lakukan secara hati-hati sesuai dengan standar, prosedur, dan ketahanan barang terhadap benturan dan tumpukan barang lainnya. Apabila barang tersebut merupakan barang kuat seperti mesin berat, pipa besi, dan metal akan kami letakkan paling bawah. Untuk level kedua, kami letakkan barang yang terpacking kayu, namun bukan elektronik atau kaca. Sedangkan untuk level yang paling atas, biasanya diletakkan elektronik, pakaian, bahan kaca. Jadi meskipun barang kiriman tertumpuk,
tapi tetap saja memprioritaskan terhadap barang-barang yang mudah rusak. Untuk Anda yang akan mengirim barang ke wilayah Jawa, tips dari kami pastikan kargo atau logistik yang Anda pilih memiliki jadwal keberangkatan barang yang pasti, sehingga lead time barang kiriman Anda menjadi pasti. Demikian penjelasan dari saya untuk alur pengiriman barang ke Pulau Jawa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng sehingga Anda tidak ketinggalan video-video dari kami lainnya, tentu dengan tema dan bahasan yang inovatif dan menarik. Sebagai closing statement dari saya, kirim barang SMG-in aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.